Jay Itzes dan Venezia gagal menang, buat pelatih Torino sampai pingsan. Jay Itzes ke AC Milan, berikut penjelasan lengkapnya. Bukan cuma rubah format ronde 4 kualifikasi Piala Dunia, AFC juga rubah format kualifikasi Piala Asia U23. Lagi-lagi Indonesia yang dirugikan, berikut penjelasan lengkapnya. Patrick Kluivert beserta Alex Pastoor dan lainnya bersiap ke Indonesia. Patrick Kluivert datang membawa kabar baik yang membuat media Cina khawatir. Berikut penjelasannya. Dan semua berita timnas terupdate hari ini akan kita ulas tuntas di sini. Jadi pastikan kalian tonton videonya hingga selesai agar tak ketinggalan informasi penting berikut ini. Jay Itzes dan Venezia gagal menang, buat pelatih Torino sampai pingsan. Pada laga malam tadi antara Venezia FC versus Torino banyak hal yang terjadi, yang mana pada laga tersebut Venezia mampu mencetak gol terlebih dahulu. Akan tetapi sayang di menit 70-an Torino dihadiahi penalti oleh wasit karena Jay Itzes dinilai melakukan handball, yang mana kedudukan menjadi 1-1 dan membuat Venezia kembali gagal memenangkan pertandingan. Akan tetapi alhamdulillah pelatih Torino terkonfirmasi sudah sadar dan dalam keadaan memenangkan pertandingan di kandang sendiri. Setelah laga tersebut usai pelatih Venezia hadir di press conference, salah satu media bertanya, apa pendapatmu tentang handsball Jay Itzes yang membuat gagal Venezia meraih kemenangan? Sontak pelatih Venezia langsung menjawab dengan penuh amarah. Pelatih Venezia mengatakan, Anda pikir harus ditaruh di mana tangan Jay Itzes? Saya selalu menyebut penalti itu tidak diberikan melainkan dihadiahkan oleh wasit. Saya sudah muak dengan semua ini. Kenapa selalu kami yang mendapat perlakuan seperti ini? Wasit di laga ini benar-benar kurang profesional, ujar pelatih Venezia. Ya, terlihat sang pelatih tak menyalahkan Jay Itzes sama sekali, melainkan sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, yang mana pelatih Venezia juga mendapat kartu kuning dari sang wasit. Ada 3 laga lagi yang akan jadi penentuan untuk Jay Itzes dan Venezia untuk keluar dari zona degradasi, yang mana saat ini Venezia terpaut 1 poin saja dari Lecce di peringkat 17. Di sisi lain, banyak media mengatakan AC Milan semakin dekat dengan Jay Itzes, yang mana rumor tersebut sudah diposting di akun Transfermarkt, yang berarti rumor ini memang benar adanya. Menarik untuk kita tunggu apakah AC Milan jadi klub baru Jay Itzes di musim depan. Like video ini, 1 like 1 doa untuk kelancaran karir pemain timnas Indonesia. Kabar selanjutnya, bukan cuma rubah format ronde 4 kualifikasi Piala Dunia, AFC juga rubah format kualifikasi Piala Asia U23. Lagi-lagi Indonesia yang dirugikan, berikut penjelasan lengkapnya. AFC secara resmi mengumumkan perubahan format kualifikasi Piala Asia U23, yang mana awalnya Indonesia diuntungkan dengan berada di pot 1, sekarang menjadi di pot 2, yang mana perubahan ini sangat mendadak dengan alasan agar pembagian grup lebih adil dengan berpatokan dari ranking FIFA. Dengan berubahnya format ini menyebabkan Indonesia jadi berada di pot 2, yang mana Indonesia jadi akan bertemu negara-negara kuat seperti Jepang, Uzbekistan, Korea Selatan, dan juga Iran. Padahal jika mengikuti format yang dulu, Indonesia seharusnya berada di pot 1, karena di Piala Asia U23 yang lalu berhasil tembus semifinal. Jika di pot 1, tentunya Indonesia lebih mudah lolos Piala Asia U23. Per hari ini AFC pun banyak dipertanyakan banyak fans, karena terus merubah format secara tiba-tiba. Para fans menduga AFC ini lebih perhatian ke negara-negara Timur Tengah. Dengan ini citra AFC di mata fans timnas Indonesia semakin buruk. Ya, sepertinya memang tak ada jalan yang mudah bagi Indonesia menuju panggung bergengsi ya teman-teman. Jadi mari kita doakan tim nasional sepak bola Indonesia di kelompok manapun semoga mampu lolos Olimpiade dan Piala Dunia. Like video ini sebagai bentuk doa teman-teman dan komen di bawah pendapat kalian tentang AFC. Kabar selanjutnya, Patrick Kluivert beserta Alex Pastoor dan lainnya bersiap ke Indonesia. Patrick Kluivert datang membawa kabar baik yang membuat media Cina khawatir. Berikut penjelasannya. Seperti yang sudah dikonfirmasi oleh Erick Thohir, yang mana para staf pelatih timnas Indonesia diharuskan datang lebih dulu, setidaknya di pertengahan bulan ini, untuk menyodorkan data final squad yang dibawa untuk melawan Cina dan juga Jepang. Yang mana kabar beredar bahwa Elkan Bagot, Asnawi Yaakob Sayuri berpotensi dipanggil kembali. Patrick Kluivert dan Alex Pastoor sendiri akan memantau pemain dari Liga 1 terlebih dahulu, sebelum nantinya semuanya berkumpul di Bali. Saat ini kita semua masih menunggu pengumuman Garuda Calling. Dan rupanya media Cina juga sedang menunggu hal yang sama. Media Cina Soha menyebut bahwa Cina khawatir jika Pascal Struijk tiba-tiba bisa membela Indonesia saat melawan Cina nanti. Media Cina menyebut bahwa Erick Thohir suka sekali memberi kejutan di waktu yang mepet. Kira-kira siapa lagi pemain baru Indonesia?
Semoga tidak ada lagi karena kami, China sudah mengantongi data para pemain Indonesia yang ada. Tulis artikel Soha. Ya, saat ini memang Indonesia sedang benar-benar fokus di kualifikasi Piala Dunia. Bahkan sang Alex Pastor secara terang-terangan menyindir AFF dengan mengatakan, fokus Indonesia saat ini adalah lolos Piala Dunia, bukan laga eksibisi, ujar Alex Pastor. Ya, tentunya perkataan Alex Pastor ini bertujuan agar negara-negara ASEAN mengerti bahwa Indonesia saat ini sedang fokus kualifikasi Piala Dunia dan membawa muka Asia Tenggara, bukannya mendapat dukungan. Negara-negara ASEAN seperti Vietnam dan Malaysia malah menyindir Indonesia. Fans Malaysia dan Vietnam di Facebook kompak menyebut Indonesia cuma mimpi masuk Piala Dunia. Sok-sokan menolak laga ASEAN All-Star versus Manchester United. Seperti sudah juara dunia saja, tulis netizen Malaysia dan Vietnam di Facebook. Ya, fans Malaysia dan Vietnam ini memang selalu mengejek Indonesia. Entah apa alasannya, mereka sulit sekali mengakui bahwa Indonesia saat ini lebih baik dari Malaysia dan Vietnam. Buktinya, timnas Indonesia jadi satu-satunya negara perwakilan ASEAN tersukses di kualifikasi Piala Dunia. Dan juga timnas Indonesia jadi satu-satunya perwakilan ASEAN yang sudah memastikan lolos Piala Asia 2027. Akan tetapi fans Malaysia dan Vietnam sulit menerimanya dan selalu saja mengajak ribut fans Indonesia di sosial media. Berbicara soal turnamen ASEAN, contoh saja kenapa Indonesia tak mementingkan ASEAN lagi. Rafael Struijk adalah contoh terjelas korban dari Piala AFF, yang mana sebelum bergabung di Piala AFF Desember tahun lalu, Rafael Struijk di Brisbane Roar terus bermain. Dan setelah ikut AFF bahkan sampai sekarang Rafael Struijk hanya mendapat 4 menit waktu bermain saja. Yang mana itu sangat membuktikan bahwa AFF adalah perusak karier pemain. Gimana menurut kalian, komen di bawah ya? Jangan lupa terus dukung tim nasional sepak bola Indonesia beserta para pemainnya, agar bisa terus memberikan yang terbaik. Dukung Mimin juga dengan cara like video ini dan tekan tombol subscribe, agar kalian terus mendapatkan info valid seputar timnas Indonesia. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kasih sudah menonton.